Bapak sekalian yang saya hormati, di dalam acara munggahan ini memang di Jawa Barat ini beda sama daerah-daerah lain. Ini cukup bagus kegiatannya ini. Kalau di Jawa Tengah itu bukan munggahan tapi hanya antar-antaran kalau menjelang puasa. Biasanya seperti itu, tapi tidak munggahan. Pengantar-antar itu bagus karena itu bagian daripada sedekah di dalam bulan Saban. Tapi kalau munggahan itu bagusnya apa? Kita silaturahmi. Itu. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini, insya Allah ke depannya kita bisa lebih sehat lagi, insya Allah kita bisa lebih baik lagi, dan insya Allah ibadah kita ini juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagian daripada ibadah. Saya dengarkan Ustadz yang di Masjid At-Taqwa itu, munggahan dibahas asal munggahan. Munggahan kalau tidak hanya ada acara makan-makan bukan munggahan, Pak. Tapi kalau munggahan itu ada acara doa, ada acara bermusyawarah. Nah itu ada unsur kaitan dengan ibadah, karena kita akan menghadapi menyongsong di dalam bulan suci Ramadan. Saya rasa ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu banyak, nanti bisa ngawur. Kalau ngomong itu harus pakai aturan. Kalau kebanyakan itu ngomongnya ngawur, Pak, akhirnya. Lalu yang kedua tidak didengar lagi pada ngantuk. Nah mudah-mudahan ini pada mendengarkan dan tidak ngantuk. Kita akan dengarkan nanti ada dari pendiri kita, dari Pak Dedi Rahmat Cahya, yang akan berikan masukan-masukan untuk kita. Beliau itu goeser, Pak, tapi karena dengan bertambahnya usia mungkin ada masalah. Tidak apa-apa, yang saya katakan tadi, kita tidak putus hubungan, kita tetap menjalin hubungan ini, hubungan yang baik. Maka belah habis ini mengundang kita, Pak, kalau kita mau bersilaturahmi. Bagi yang tidak bisa karena ada kegiatan lain, ada sesuatu yang akan dikerjakan, tidak apa-apa. Barangkali singkat saja, mohon izin Pak Ketua yang terhormat, Pak Muryanto, rekan-rekan para pendiri yang hadir. Saya diberi mandat untuk mewakili 5 orang pendiri, yaitu diantaranya beliau sendiri, Pak Muryanto, Pak Tajudin, Pak Sarju, dan Pak Patah, ya. Ya. Jadi sederhana saja, Bapak dan Ibu, pada kami berkumpul dalam naungan PWRI, ya, karena kami masing-masing pegawai negeri, ada yang di Pemda, ada yang di Pindad, ada yang di Jasa Raja, dan beberapa instansi yang lain. Tiba-tiba timbul ide dari beberapa orang ini, bagaimanalah kita, ya, para pensiun ini untuk bisa memelihara kesehatan, kerukunan, dan kepedulian, kan kira-kira. Pemikiran itulah yang kemudian menjadi platform, ya, istilahnya dalam organisasi atau ideologi lah kalau dalam partai itu. Kemudian disepakatilah bahwa kita ini media yang bisa mudah mempersatukan di antara kita itu adalah goes. Karena memang pada saat itu goes sedang booming, ya, sedang booming. Lalu Pak Pada tadi disebutkan menggagas ide, kalau kelembagaannya sudah ada, namanya apa nih? Kira-kira sampai dilombakan, kalau nggak salah, ya, dilombakan dari beberapa nama, akhirnya terpilih nama laser gitu. Ya, jadi ada proses, kita tidak ujung-ujung, ya. Jadi setelah kita sepakat menamakan membuat wadah ini wadah yang bersifat olahraga, yang bersifat sosial, bersifat familiar lah, seperti itu, non politik dan segala macam. Kemudian yang kedua, perlu ada legalisasi dan legitimasi. Jadi legalisasinya kalau tidak salah, Pak Pur, mohon maaf saya dikoreksi, itu tanggal 21 Maret, ya, 2020. Ya, tadi malam saya buka laptop, ada ketikan yang tersisa. Jadi sampai saat ini laser ini sudah berumur berapa?
5 menjelang 6 tahun ya. Jadi Pak Mur, saran pertama sudah saatnya kita mengadakan ulang tahun. Ulang tahun yang agak besar gitulah, yang agak itu kelahirannya. Dan yang kedua legitimasinya, karena kita sudah sepakat di bawah PWRI, di bawah pensiunan, maka kita payungnya adalah PWRI. Nah kemudian setelah kita punya nama, punya legalisasi, kemudian ada pengakuan dari anggota maupun dari PWRI, lalu secara kelembagaan Pak Mur, kalau tidak salah kita ini kan sudah menyatakan klaster ini Bandung Timur ya, Bandung Timur. Kalau sudah bicara tentang Bandung Timur, sudah menyangkut kewilayahan, artinya seyogianya dari tiap kecamatan itu ya diajak kembali lah. Memang kemudian harus ada perpanjangan tangan ke bawahnya. Jadi kalau dianggap sebut sajalah Margahayu ini sebagai suatu kecamatan senternya lah gitu ya, pusatnya. Jadi kecamatan Bedibage, mana lagi lupa, Buah Batu dan segala macamnya harus ada perpanjangan tangan kita di bawah itu. Apakah namanya nanti unit, cabang atau apalah terserah. Sehingga mudah-mudahan nanti kemudian secara kuantitatif jumlah kita ini bertambah. Walaupun ngurus lebih dari 50, saya pernah punya anggota sampai 150 dulu. Repot juga di Riung Bandung. Nah secara kualitas barangkali Pak Muryanto, Pak Ketua, Pak Zainuddin pendiri, ya memang core-nya yang menjadi titik berat lah. Titik berat itu yaitu yang menjadi akhirnya moto kita yang di belakang punggung kita nih. Sehat, rukun, peduli. 3 kata kunci itulah yang kemudian mudah-mudahan menjadi core kita, karena titik berat kita yang harus dipertahankan. Kalau kaos bisa berubah lah Pak Iwan ya. Pertama kali ini terus berubah lagi, sekarang yang terakhir ini ya. Boleh berubah. Tapi yang tidak boleh berubah itu ya moto, nama, sama sepedanya Pak Surya. Kan sepeda Pak Muryanto bertahan yang saya ingat. Ya, kalau mau terus dipertahankan tanpa sproket, pertahankan saja. Jadi yang dimaksud saya sehat itu harus terukur Pak, karena setiap orang kapasitasnya berbeda, kemampuannya berbeda. Ukurnya apa? Ya ukurnya kita kerjasama dengan puskesmas. Apakah 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, tensinya naik, sepeda tambah jauh tapi tensi tambah naik. Yang sampai gitu. Ada pencerahan tentang lansia. Kalau rukun, alhamdulillah yang saya rasakan rukun ini di laser ini saling menghormati, saling menghargai, saling dikandang itu sangat terasa Pak. Nah, nanti ke depan mungkin saja bisa di kelompok, setiap kelompok bertanggung jawab atas kelompoknya. Kalau ada yang sakit atau yang ini yang terakhir peduli. Ya peduli itu yaitu jangan sampai kehilangan seorang pun tanpa berita. Kalau saya baca Nabi ketika beliau jadi khotib katanya, ketika ada jamaah yang tidak hadir ya, tidak hadir, kemana nih Pak Tajmudin, Pak Suyanto? Biasanya duduk di situ tuh. Hari ini lalu menugaskan Umar untuk menengok ke rumahnya. Jangan-jangan sakit, gitu ya kan seperti itu.
Nah, kepedulian seperti itu apakah karena sakit, apalagi meninggal, atau ada yang selamatan dan syukuran, atau di antara kita tetap ada kebersamaan. Tiada lain, tidak ada kata lain, Pak Ketua, saya ingin menyatakan bahwa laser is very bad. Urbaha. Kernaon Pak Iwan? Ya, urbaha. Urbaha. Urusan barang hakan. Insyaallah. Selamat menikmati. Pak Rudi. Ya, mana kami Pak? MP jeung tahu teh LGBT sama-sama tidak kacang. Gimana cukup? Cukup, alhamdulillah. Bu Citra, abdi nyuhunkeun piring hiji Bu Citra. Itu apa teh? Bihun. Bihun dong hari itu. Doa makan teh, Pak. Oh, video makan-makan. Makan-makan. Ya, lanjutkan. Ayo no. Mantap. Ya, Pak Dedi makan. Wah, ingat mancing. Ayo mancing deh lah Pak Iwan. Ayo. Nanti yang Pak RT itu mobilnya nanti siap. Pak, ada yang syukuran Pak hari ini Pak. Putranya Pak Haji Lo alhamdulillah sudah diangkat di Jaksa di Jakarta. Jaksa Agung. Tadi dia jaksa di Kuningan. Sekarang ke pusat jadi di Kejagung ya Pak. Jadi kalau kita ada masalah di Jaksaan tinggal ke Pak. Dia di Kejagung di sini Pak. Silakan Pak. Kalau bisa jangan ada masalah. Kalau ada masalah. Jangan ada masalah. Ada. Mungkin tadi penyampaiannya kurang pas ya. Kita ucapkan selamat kepada Pak Ketua, bukan syukurannya. Syukurannya nanti. Fotonya di luar Pak. Maka kita sama-sama keluar untuk foto dulu karena ada teman dulu. Enggak, ini karena ada yang mau keluar atau ada yang berdoa dulu. Kita mau di luar berdoa dulu. Atau di dalam dulu Pak. Berdoa dulu Pak. Di dalam dulu mau berdoa dulu. Itu kalau lebih dari 40 salah satu kebanyakan. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah alladzi la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur alhamdulillah terus pertawala yang pada saat ini telah memberikan karunia yang tidak terhingga kepada kita bersama, karunia kenikmatan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para putri dan perintah sekalian. Bapak Ibu sekalian, saya sedikit koreksi ya untuk acara selanjutnya. Kalau ada tausiah atau ada doa, sebaiknya jangan makan dulu. Kalau ini sudah terlewat, no problem gitu ya. Karena kalau sudah makan, dimana-mana pun ingin pulang. Jadi enggak konsentrasi nanti kalau berdoa atau tausiah. Untuk selanjutnya aja. Yang ini enggak apa-apa. Dalam rangka kita menyongsong bulan Ramadan tahun 26 ini, biasanya perumnya di kita itu ada acara munggahan. Munggahan itu sebetulnya dalam syariat Islam tidak ada. Itu adalah satu kebiasaan kultur
kita sangat baik dan diakui oleh seluruh masyarakat Islam. Kenapa? Karena kita dalam rangka munggahan itu pertama-tama biasanya kalau besok jatuh puasa, hari ini bersubsidi, kemudian saling mengunjungi, saling memaafkan, dan itu walaupun itu tidak disyariatkan tapi baik menurut Islam. Itu apa? Agama itu dibangun oleh 4 pilar. Jadi iman, Islam, ihsan dan ikhlas. Terakhir ikhlas. Dan saya akan ambil Islamnya aja. Karena kalau satu-satu di ini nggak akan cukup baca gitu ya. Jadi diambil Islamnya saja. Nah, Islam ini di dalam hubungannya dengan bulan Ramadan, kalau menurut hadis itu bunyan Islam ala khumsun. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa aqimis sholati wa iati zakati wa saumi ramadana wa hajil baiti. Jadi 5. Dan puasa ini berdasarkan hadis ini adalah yang keempat. Nah, jadi rukun Islam dibagi oleh 5, yang saya ambil juga satu sih. Puasanya, karena kita mau menyongsong puasa. Dalam bulan puasa ini kita berhasil melaksanakan kewajiban, bukan sunat ya, bukan makruh atau bukan haram, tapi wajib sesuai dengan ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat, ada yang tahu mungkin 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ditujukannya kepada orang iman, bukan kepada orang Islam. Puasa ini, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa atau saum. Jadi puasa itu bahasa Indonesia, saum bahasa Arab. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina, seperti yang diwajibkan kepada umat yang terdahulu. Nah, kita ya. Jadi puasa itu bukan hanya dijalani oleh umat Islam sekarang, bukan, atau umat Nabi Muhammad, bukan. Tapi orang-orang dulu sebelum Islam, sebelum Nabi Muhammad juga sudah melaksanakan. Hanya mungkin beda caranya. Siapa saja itu di luar umat Nabi Muhammad